Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mutahar, mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas 11 Maret akan menyampaikan materi mengenai penyimpangan sosial dengan model pembelajaran problem based learning dengan metode Boas Group. Selamat menyaksikan. Baik, ketua kelas silakan menyiapkan anggotanya untuk memulai pembelajaran. Silakan, Mas. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat semuanya ya? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan yang ada sampahnya di bawah meja, silakan dicek, kalau ada diambil. Cukup? Cukup? Sudah ya? Oke. Silakan merapikan diri kalian dulu. Kalau ada yang belum rapi bajunya, silakan dimasukkan. Yang laki-laki nanti kalau nggak mau dimasukkan, minta tolong mbaknya untuk masukin kok ya. Ya. Sudah siap semuanya ya? Kira-kira tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 10. Ada yang jam 2. Biasanya yang laki-laki itu seringnya itu mabar ya kan, sampai jam 12 malam ya, sampai jam 2 pagi bahkan ya. Nah, itu adalah kebiasaan yang tidak bagus ya. Ya maksimal jam 10, jam 11 itu udah maksimal harus tidur ya. Oke, nanti pembelajaran lebih baik lagi. Bisa dipahami ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari, meneruskan materi sosiologi mengenai yang namanya penyimpangan sosial. Setelah sebelumnya kemarin kita mempelajari mengenai yang namanya tertib sosial. Paling enggak kita mengulang pembelajaran kemarin terlebih dahulu ya, untuk nanti agar kalian selalu ingat ya. Yang pertama, kira-kira ada yang bisa masih ingat menyebutkan contoh daripada tertib sosial? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mas. Ya, di sini saya sebagai contoh siswa yang tertib sosial karena di sini saya menggunakan seragam yang lengkap dan rapi, seperti menggunakan jersey, menggunakan sabuk SMA Negeri 22 dan juga sepatu hitam. Oke, silakan duduk. Itu contohnya ya. Tertib, kita diberikan aturan di sekolah, berarti diminta untuk membawa topi kalau upacara, membawa dasi kalau upacara, ya kan? Atau keseharian juga membawa dasi, logonya tulisannya SMA 2, ya kan? Tidak ada logo yang lain ya. Ada yang logonya SMA yang lain? Nggak ada ya? Saya kira nggak ada. Kalau ada berarti salah sekolah ya. Silakan keluar berarti. Kemudian itu paling nggak contohnya, dan banyak kemarin contoh-contoh yang lain. Nah, dari contoh-contoh tersebut kemarin pengertiannya apa, Mbak Mas? Silakan, ada ya, silakan Mbak. Tertib sosial adalah istilah dalam ilmu sosiologi yang menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dinamis sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, norma dalam interaksi sosial. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, saya kasih ini aja dulu. Jadi kalau nanti kamu menghafal ya, jangan menghafal lah, sosiologi dipahami saja. Jadi kalau kaitannya dengan tertib sosial, paling enggak kita bisa membicarakan mengenai ini ya, keadaan masyarakat dengan kehidupan yang teratur. Cukup itu aja.
Tadi yang disebutkan contohnya Mas ya, tertib dan teratur, dia taat aturan, begitu ya. Nah itu paling tepat, itu aja. Walaupun dalam pemaknaan yang lain itu banyak sekali yang dimaknai lain-lain, tapi paling enggak menciptakan perilaku masyarakat yang teratur, begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini mengenai penyimpangan sosial adalah yang pertama, paling tidak kita nanti akan mempelajari mengenai yang namanya penyimpangan sosial. Pengertiannya itu seperti apa, kemudian cirinya seperti apa, ada lagi jenis, sifat, dan penyebab penyimpangan sosial itu sendiri. Ya, kita mempelajari itu. Ya paling enggak kita kalau melakukan sesuatu itu pasti aja tujuannya ya. Nggak mungkin kita mau ke pasar itu nggak jadi belanja sampai depan pintu langsung pulang, nggak mungkin. Sama dengan kamu sekolah juga begitu. Di kelas kalau tujuannya hanya untuk ngantuk dan sebagainya itu adalah yang salah. Jadi tujuannya paling enggak kalian nanti setelah ini bisa mempelajari mengenai ini dan paham. Kita lanjutkan sebagai pemahaman awal mengenai penyimpangan sosial ya. Kita lihat gambar berikut. Ada sebuah gambar ini ya. Silakan memperhatikan di depan dulu. Ada gambar mengenai apa ini? Cenglu atau bonceng telu, ya kan? Kalau cengpak berarti ada ya. Selain ini ya, dampak ya, atau bisa disebut biasanya zaman dulu itu namanya adalah Mas cabe-cabean. Ya, dulu sempat kan viral kata-kata itu. Nah ini adalah gambarannya. Masih ada yang naik motornya seperti ini? Nggak ada Pak, nggak ada yang tidak mungkin dilakukan ya. Kemudian ini, nah, gambar ini benar apa tidak? Ya? Apa bedanya dengan gambar tadi? Sama-sama 3 ya, tapi yang satu adalah adik kalian. Sapi ya kan? Nah ini juga salah, walaupun kadang-kadang ya, kalau bawa sapi, bawa kambing kan kalian biasanya di jalan menemukan hal itu. Kalaupun yang baik harusnya kan naik pick up kan gitu, naik truk kan gitu. Tapi masalahnya ya, untuk mengangkut misalnya 1 ekor kambing aja itu membutuhkan biaya yang lebih, bener ya? Nah mendingan seperti ini ya. Nah kayak gitu. Yang selanjutnya, nah, biasanya bapak-bapak ya, yang mungkin nanti biasanya diminta mamanya ya, membelikan gas ya. Yang satu bawa gas, yang satu ngegas ya, kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya salah. Harusnya gasnya ditinggal ya kan gitu. Harusnya kan tangannya begini dua-duanya. Atau mungkin gambar yang lain. Pernah nggak kalian dibonceng temennya sampai jaraknya begitu ya? Ini seperti COVID ya, jaga jarak ya. Ini lagi marahan, pernah ya Mbak ya? Oh ya enggak. Sampai karena biasanya perempuan kalau canggung ya, pertama kali dibonceng laki-laki ya, akhirnya jaraknya kayak gitu. Nah ini yang membahayakan, bukan karena apa-apa, tapi lebih ke Nah ini kan membahayakan, tidak bagus. Atau misalnya seperti ini, kadang-kadang saya di sekolah, pulang sekolah itu ada anak-anak sini yang WD ya, pakai motor gede ya, terus antara laki-laki dan perempuan itu yang perempuan nyikep dari belakang, ya kan, sampai kuenceng ya kan. Saya lewat itu biasa aja, malah seneng, halo Pak, ya misal gitu. Itu biasanya kayak gitu. Nah, ya ini benar sih, tapi kan ya jangan sampai nempel segitunya, karena mengganggu konsentrasi yang mengemudi. Paham ya? Ini yang tidak bagus. Ya sewajarnya lah. Bagaimana boncengan itu? Ini yang tepat. Tepat nggak? Ini tepat nggak? Tidak juga ya? Ini namanya adalah Ratu. Mama gue ya kan? Mama kalian. Nah, ini biasanya ya kan? Ngerti kan ya? Bawa sayuran banyak di belakang ya. Rating kanan, beloknya oke. Berarti jalan. Ini yang tidak bagus. Jadi nanti kalau di sini akan jadi mama ya. Jangan kayak gitu.
Jangan jadi ratu jalanan ya, ini nggak bagus. Ya ini buat pembelajaran kita lah. Yang benar adalah seperti ini. Tapi ya kan, walaupun ini benar, kalau ya sudah benar sih pakai helm ya kan, sudah bagus. Tapi ini kalau jalan sampai Semarang, Demak Semarang ini masuk angin ini kan? Enggak masalah, Pak. Gosong, oh gosong. Iya sama gosong juga ya. Nah seperti itu. Tapi paling enggak ini yang benar. Nah kita akan membandingkan hal-hal yang tadi kalian sudah jadi konsepsi pemikiran ya. Kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya. Pemahaman gambar yang kedua yang berbeda dengan tadi. Kalau tadi adalah seputar berkendara, kita akan melanjutkan di sini. Perempuan melakukan pelukan, misalnya Mbak, kamu pelukan dengan temenmu, ya. Wajar apa tidak? Wajar. Wajar ya? Menyenangkan ya kan? Biasa. Lah laki-laki sama laki-laki, ya bahaya ini ya kan? Ada yang aneh ini ya kan? Kalau misalnya laki, cipika-cipiki ya, perempuan kan biasa. Laki-laki itu jarang, walaupun ya kan ada yang gitu ya. Ya kalau sering ya tidak masalah. Cuma ini adalah hal-hal yang tidak biasa, yang nanti akan merujuk ke hal-hal yang kita coba lihat nanti. Nah, ini juga sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau bergandengan tangan itu wajar ya? Wajar kalau catatannya adalah pasangan yang sah, kan gitu. Yang enggak sah ya nanti aja dulu ya. Diampet dulu ya, gandengan sama kucing mungkin itu lebih baik. Ini yang tadi saya sempat lihatkan tadi ya. Ini antara laki-laki baru gandengan tangan aja itu sudah menimbulkan hal yang aneh ya kan, apalagi pelukan ya. Seperti itu. Makanya kadang-kadang saya menerangkan di depan ada laki-laki sing sampai cubit-cubitan, ya misalnya. Ini kan aneh ya kan. Ini enggak ya sebenarnya tidak masalah, tapi perlu dipahami dalam situasi kondisi kita. Ya, kalau di masyarakat kita mungkin itu adalah sebuah hal yang tabu. Walaupun itu sebenarnya sih nggak salah juga sih. Yang salah adalah yang di penjara. Tapi kalau kita mau melihat gambar yang satu ini, ya kan? Paling nggak kalian semua siapa itu? Artis TikToker ya kan? Jadi semuanya itu saya kira paham semua ya. Ragil dan istrinya, bukan istrinya, suaminya, sepasang suami-suami ya kan? Ya. Jadi ada Ragil yang kewarganegaranya dulu adalah Indonesia, kemudian menikah pindah Jerman, menikah dengan suaminya ya di Jerman dan menetap di sana. Kenapa ya? Kok sampai Ragil itu sampai keluar dan jadi nyaman di sana, tidak kembali ke Indonesia? Kira-kira kenapa? Karena kondisi lingkungan yang tidak, karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Waktu itu saja pernah diundang yang namanya Ragil dan suaminya ini ke podcastnya Deddy Corbuzier. Pernah ada yang lihat ya? Itu netizen aja komentarnya langsung negatif, bener ya? Sampai menganggap itu hal yang, apakah Deddy Corbuzier itu menganggap ini pro terhadap LGBT? Walaupun hanya sebenarnya sekedar mengundang, nggak bermaksud apa-apa, kan kayak gitu. Ya, ini perlu kita perhatikan. Jadi kita punya gambar yang perlu kita bandingkan, yang nanti akan kita bahas dalam materi penyimpangan ini. Mari kita perhatikan. Nah, setelah melihat gambar yang pertama dan kedua, paling enggak ini merujuk pada pengertian penyimpangan sosial mengenai ini. Yang pertama, ya, yang pertama berkenaan dengan tidak sesuai dengan norma. Tadi ya, normanya yang Ragil dan suaminya itu norma di Indonesia itu nggak sepatutnya demikian. Kalau norma aturannya di Jerman, mereka dilegalkan, akhirnya apa? Berbeda. Mereka diterima di sana, tapi ditolak di, ya, mungkin di negara lain juga sama. Seperti itu. Jadi kaitannya pengertiannya penyimpangan sosial paling nggak tidak lepas dari yang namanya ini, ya, tidak sesuai dengan norma. Yang kedua, apa itu?
bertolak belakang pada perilaku umumnya. Misalnya, tadi Mas, kamu sudah dicontohkan sedemikian rupa membawa yang namanya perlengkapan. Kok ada misalnya dalam satu kelas ini kok tidak membawa, padahal yang lain itu bawa semua. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak atau bertolak belakang dari umumnya. Atau orang yang tidak membawa dasi adalah orang yang nggak umum ya, nggak umumnya orang sekolah kan gitu. Yang ketiga, bisa kita lihat apa itu? Di luar batas toleransi. Ya. Jadi manusia itu kadang-kadang mentolerir adanya perbuatan itu. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu guru, kalau kamu nggak pakai dasi itu masih bisa ditolerir ya. Mungkin lupa atau apa. Tapi seorang yang namanya ragil di Indonesia datang, itu sudah toleransinya berbeda. Masyarakat nggak mau. Pokoknya kami sepakat tidak menolak yang namanya LGBT dalam bentuk apapun, mau diundang acara Deddy Corbuzier atau apa, sepakat menolak. Nah, itu artinya ada sebuah toleransi dan ada ketidaktoleransian terhadap sesuatu yang dihadapi. Paham ya sampai sini ya? Nah, sehingga paling tidak kita bisa menyimpulkan dalam memahami penyimpangan sosial adalah begini: segala perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat setempat. Ada kata-kata setempat. Jadi akan nanti berbeda, nggak usah keluar negeri wis. Misalnya di Jawa sama di Bali, itu mungkin akan perilakunya nanti berbeda. Misalnya ya, di pantai-pantai Bali yang banyak turis wisatawan ya, mereka tidak berbusana di pantai, ya kan? Itu hal yang biasa. Tapi kalau misalnya ada turis-turis itu misalnya di mana ada pantai nggak? Apa? Gelagawangi. Wangi nggak? Enggak ya. Misalnya ada turis ya dari Jerman pakai pakaian yang hot, ya kan? Itu di Gelagawangi, kira-kira respon masyarakat bagaimana? Asik, ya kan? Ya kan gitu, bener ya? Itu pemandangan yang nggak biasanya. Nah, ini di masyarakat kita itu di Gelagawangi, di masyarakat Demak itu tidak bisa ditolerir atau tidak pas. Kalau di Bali itu biasa aja. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perbandingkan. Jadi tidak pun di luar negeri, di Indonesia karena kita terbagi dalam beberapa suku berbeda tempat, ini akan konsepsi pemahamannya berbeda. Paham sampai situ ya? Kata kuncinya adalah tadi di masyarakat setempat, ya. Nah, sudah jelas ya. Nah, kita lihat kemudian ciri-ciri penyimpangan. Yang pertama adalah apa itu? Harus dapat didefinisikan. Didefinisikan ini adalah hal yang perlu kita. Orang bisa melakukan misalnya diarani disebut dengan orang yang tidak taat aturan karena nggak pakai dasi. Kamu bisa menyebut itu salah kan? Karena apa? Itu bisa didefinisikan. Kamu bisa menyebut itu karena itu aturannya melenceng. Kita punya tata tertib, jadi kita bisa membandingkan. Oh, ini adalah orang yang salah, ini adalah orang yang berpakaian benar. Makanya cirinya adalah bisa didefinisikan, ya. Orang yang kira-kira menyimpang yang lain itu bisa kamu definisikan, ya. Kemudian yang sebelumnya, yang kedua apa itu? Bisa diterima, bisa juga ditolak. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya. LGBT di Indonesia itu ditolak, di Jerman itu bisa diterima, ya. Inilah kondisinya. Kemudian yang ketiga, sebagai norma penghindaran. Kalau ada temenmu yang tidak pakai sepatu hitam di hari Senin sampai Rabu, itu ketika ada yang salah, itu kamu bisa dalam arti, ketika itu dihukum, kamu bisa menghindari itu. Benar nggak? Bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak patut, makanya kita perlu menghindari. Makanya di sini adalah sebagai norma penghindaran. Atau misalnya temanmu yang datang terlambat, kamu kan bisa membandingkan juga bahwa ini adalah perilaku yang perlu dihindari. Yang keempat adalah apa itu? Bersifat relatif dan mutlak.
Jadi yang namanya relatif itu adalah apa namanya ya? Dalam konteks waktu yang singkat. Misalnya gini, orang berperilaku menyimpang karena kadang-kadang punya kesempatan. Misalnya nih, kamu dari rumah itu rapi, pakai dasi, pakai topi, helman sudah. Sampai sekolah, ya, dilelah gurunya rak pernah ngilike masalah yang namanya aturan itu. Makanya biasanya kalau kamu Jumat-Jumat itu hasilnya dicopot. Bener ya? Seperti itu. Jadi karena relatif, ya, dan mutlak. Karena biasanya memang dia melakukan penyimpangan itu. Tapi kalau orang-orang yang memang lupa atau apa, oke lah. Seperti itu. Yang terakhir adalah bersifat adaptif. Bisa beradaptasi dalam waktu yang lama. Jadi tahun sekitar 90-2000-an, dulu di televisi Indonesia itu orang-orang berpakaian minim itu tidak disensor. Dadanya itu nggak blur ya kan? Tapi zaman sekarang dengan adanya lembaga sensor, TV-TV itu pada di blur, ya kan? Kalau kamu nggak percaya, coba lihat televisi film-film yang seperti Warkop DKI atau yang lain yang tema-tema lama lah, Susana, ya kan? Ya, itu semuanya banyak yang vulgar. Tapi ketika zaman dulu itu diperbolehkan, kenapa sekarang enggak? Logikanya malah sekarang anak-anak itu kalian termasuk saya itu bisa mengakses kok. Malah enggak di televisi ya. Di HP, di YouTube, di Telegram, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah hal yang kadang-kadang aneh. Dan bahkan mungkin 10 tahun lagi nanti lembaga sensor akan berpikir ulang, ya, semacam itu. Jadi norma penyimpangan sosial itu juga kaitannya adaptif. Perkembangan zaman akan menentukan penyimpangan sosial itu. Sampai sini paham ya? Paham. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Sifat dari penyimpangan sosial, sifat utama orang melakukan penyimpangan itu adalah saya katakan negatif, sifat utamanya. Tapi kadang-kadang ada yang sifatnya nanti jadi positif. Tapi nggak banyak. Yang banyak, yang utama adalah negatif. Rata-rata ya, negatif. Karena apa? Di situ apa? Apa? Tindakan yang dipandang rendah atau apa itu? Melanggar nilai norma. Kemudian dicela masyarakat. Hal-hal yang tidak pakai dasi dicela Bapak Ibu guru enggak? LGBT juga dicela masyarakat apa tidak? Dipandang rendah juga enggak? Nah, semua itu konsepsi masyarakatnya menganggap itu hal yang gampangannya itu tidak baik. Ya. Seperti itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan positif. Saya contohkan dulu. Ya. Misalnya nih, orang tua ada yang meninggal, bapaknya. Dilelah ibunya itu di rumah. Habis orang tuanya meninggal, kemudian bapak karena ibu jadi tulang punggung, maka sebagai ibu rumah tangga beralihlah profesi menjadi misalnya tukang apa namanya cuci bulu pabrik atau cuci di laundryan atau apapun lah. Yang ibu sekarang menjadi dominasinya adalah bekerja. Nah, kalau zaman dulu perempuan itu adalah tidak pada sektor pekerjaan, benar apa enggak? Ya. Laki-laki adalah yang di sektor pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, maka perempuan sekarang itu pada bekerja. Makanya kamu bisa melihat di lingkungan kalian ya, mungkin di ibu bapak kalian, ibu kalian banyak yang sudah bekerja. Tidak lagi hanya mengandalkan seorang suami yang bekerja saja. Makanya di kejadian di misalnya Gojek, kemudian Grab, banyak dari ojol-ojol wanita juga banyak ya, tidak hanya laki-laki. Nah seperti itu. Jadi itu termasuk bagian dari penyimpangan yang positif. Yang di situ dikatakan terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan, ya. Karena yang didambakan tadi adalah memperoleh pekerjaan. Kalau ibu tidak memperoleh pekerjaan, maka siapa lagi yang bekerja? Kan begitu. Jadi utamanya yang namanya sifat penyimpangan adalah negatif, tapi ada juga penyimpangan yang positif. Yang selanjutnya,
Nah, jenis-jenis penyimpangan ada dua juga. Yang pertama adalah penyimpangan primer. Primer adalah oke. Yang pertama dia seseorang melakukan biasanya apa? Dilakukan dalam waktu yang pertama kali ia melakukan. Ya. Ataupun mungkin yang dilakukan adalah kegiatan yang sepele. Saya misalnya ada anak laki-laki yang ke musola. Ya, adalah itu dia iseng. Saking isengnya, sandal swallow kan banyak tuh ya. Ada kuning, hijau, diselang-seling. Ya kan? Atau misalnya kamu pas istirahat ke musola, saking isengnya, diselang-seling. Kira-kira itu perbuatan yang menjengkelkan apa enggak? Kalau satu kali sih enggak apa-apa, bener apa enggak? Kalau yang berkali-kali itu yang membuat resah dari masyarakat, bener apa tidak? Nah, ketika hal tersebut baru dilakukan pertama kali dan itu sifatnya kecil, remeh, maka itu bisa dikategorikan sebagai hal yang primer, ya, penyimpangan yang primer. Sebaliknya yang sekunder, ya, dilakukan secara yang namanya terus menerus. Hal yang remeh tadi, ya, seperti kalian misalnya, banyak kan kejadian pulpennya hilang di kelas? Banyak. Jadi saya seusia kalian masih jadi murid ya kan, pulpen saya hilang terus ya, sampai jadi guru loh, pulpen saya masih hilang. Nah ini yang nyuri siapa ini ya kan? Nah seperti itu. Banyak pulpen yang kadang-kadang sama temennya hanya pulpen loh ya, pulpennya juga merek standar, ya, misalnya itu. Hanya 1.500 ya. Tapi kalau itu dilakukan secara terus-menerus, jengkel juga kan? Ya, semacam itu. Kalau dilakukan secara terus-menerus atau hal yang besar, atau dampaknya besar, pengaruhnya besar dari masyarakat, maka ini dikategorikan sebagai penyimpangan bisa membedakan ya. Oke. Mungkin sampai sini ada gambaran lah, paling tidak begitu. Satu lagi mengenai faktor penyebab. Yang pertama adalah berkaitan dengan sosialisasi yang tidak, dan yang kedua adalah mengenai subkebudayaan yang menyimpang. Nah, secara simpelnya saya bisa menyampaikan begini. Dari kedua ini, faktor dari sosialisasi yang tidak sempurna adalah biasanya, saya sebut biasanya, banyak yang berasal dari faktor keluarga. Misalnya nih, kamu melakukan perbuatan yang sering telat, kamu sejam 2 pagi itu masih begadang, ya, sampai sekolahan itu pelajaran ngantuk, tidur, ya kan? Nah, itu termasuk hal yang biasanya dipengaruhi dari orang tua. Mungkin ada yang orang tuanya bercerai, atau mungkin orang tuanya pergi merantau, di rumah sama mbahnya. Jadi kan lost perhatian gitu, bener gak? Jadi di rumah itu nggak pernah dieleke sama orang tuanya. Biasanya semacam itu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan yang namanya subkebudayaan yang menyimpang. Nah, ini biasanya dilakukan dalam selain yang namanya misalnya nih, teman kalian, ya, teman kalian istirahat nih, biasanya kan masuk istirahat itu kadang-kadang, wah ini pas ini, nanti aja wes ya kan, 15 menit lagi, muter-muter sih ya kan, ke toilet ya kan, terus ke kelas yang lain, tebar pesona ya kan, seperti itu enggak? Enggak ya, yang enggak itu yang bagus, yang sampai muter-muter itu yang merawat ya, izinnya ke toilet ya, ke toilet selesai ya kan, itu nggak balik-balik ya, kenapa? Muter-muter nongkrong di depan toilet, itu kan hal yang tidak bagus, bener apa enggak? Nah, itu gambarannya ya. Jadi biasanya karena ada faktor apa? Faktor teman kalian yang ikut ya, faktor temenmu yang ikut-ikutan, padahal pengennya itu saya tidak, tapi gara-gara teman saya itu minta ya, nggak enak pak sama teman saya pak, nanti kalau nggak dianggap teman gimana pak? Kamu bisa melakukan hal yang
lain dengan menolak secara halus. Entah kamu mau ngapain kek lah, terserah. Ya, yang penting kalau kamu baik tetap jadi baik. Kalau niatnya jelek jangan, ya, jangan ikut-ikutan. Karena biasanya faktor itu dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan. Ya, selain keluarga. Sampai di sini paham ya? Dari tadi ciri-ciri, kemudian apa tadi? Sifat, yang terakhir adalah faktor penyebab. Nah, saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya, dalam beberapa kelompok. Nanti silakan kalian berkelompok. Dan ini ada LKBD, lembar kerja peserta didik, yang perlu nanti kalian kerjakan dan selesaikan. Dan nanti di endingnya saya akan minta kalian perwakilan presentasi. Silakan ditunjuk untuk juru bicara presentasi. Bisa dipahami? Coba perhatikan dulu 5 menit. Yang tidak paham silakan tanyakan ke saya. Nah, tadi saya sudah menyeting ya bersama kalian tempat duduknya. Silakan kalian nanti saya bagi dalam kelompok yang bisa kalian lihat di papan tulis, sorry, di LCD ya, di depan. Nanti silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Saya persilahkan. Silakan. Silakan seperti tadi. Ayo. Silakan berdiri semua dulu. Silakan. Silakan sesuai tadi yang saya jelaskan. Ayo silakan, Bas. Seperti yang tadi saya sebutkan. Sudah? Kalau sudah, kita kembali ke sini dulu. Saya jelaskan. Yang pertama, kalian nanti silahkan, ya, silahkan mengeluarkan apa namanya smartphone kalian untuk nanti mencari sebuah berita yang berkaitan dengan perilaku menyimpang. Kemudian yang perlu kalian kerjakan adalah pada poin yang ke ini 2 sampai dengan 6. Jadi nanti silakan kalian tulis dalam sebuah lembar kerja kalian, ya, di buku tugas kalian, untuk nanti bisa digarap yang namanya satu ini apa ini yang digarap? Ya, nanti jadi link videonya bisa diambil entah dari video itu Instagram boleh, di TikTok boleh, YouTube boleh gitu ya, disalin. Terus yang kedua adalah apa ini? Isi berita. Jadi isi berita nanti kamu menentukan, kan banyak tuh berita, kamu saring, kamu pahami dulu beritanya apa, silakan nanti dicatat kronologi yang bisa menggambarkan, tidak perlu semuanya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah latar belakang. Kalian nanti mencari latar belakang dari permasalahan penyimpangan sosial tersebut. Yang selanjutnya adalah sifat, kemudian solusi. Bisa dipahami? Kalau bisa, silakan dikerjakan sesuai dengan waktu yang masih ada. Loh, 15 menit.
Sudah paham, Mbak? Sudah paham ya? Sudah, Pak. Sudah. Ada perlu bantuan nggak? Tidak ya? Ya, sementara tidak. Baik, Mbak, nanti silakan kalian mengerjakannya itu secara mandiri. Jadi mengerjakannya itu kan sendiri-sendiri. Cuma nanti boleh berdiskusi. Jadi hasilnya sama pun tidak masalah. Paham maksudnya ya? Silakan dilanjutkan. Nah. Baik, sambil mengerjakan, saya ulangi dulu ini kelompok berapa, Mas, Mbak? Ya, sebelah sana. 1. Ini berapa? Ini berapa? 8, Mas? 4. 9. 6. 2. Ya. Silakan dilanjutkan lagi. Mbak, punya ada HP-nya, ada scan barcode-nya enggak? Biasanya HP Xiaomi ada. HP yang Redmi siapa? HP Xiaomi. Yang HP-nya Xiaomi siapa? Siapa mana? Yang depan sini ada. Nah, HP-nya pada apa itu? iPhone semua. Mantap. Mana? Narendra mana? Kolom. Oh, udah usah. Kolom. Ya. Jadi saya akan membacakan isi berita yang saya tulis. Ya betul. Ini kan tadi isi berita, ya loh. Kan menggambarkan ini, cuma ini diringkas, ya loh. Nanti ini karena yang dipelajari kan tadi ada ini, ada ini. Kalau ini kan sifatnya hanya sebagai pendukung berita ini. Ini juga sama. Gitu ya. Yang HP-nya Xiaomi siapa? Ya coba Mas. Ada biasanya Xiaomi itu ada scan barcode. Yang ada dawan lah. Coba, bukan. Keluar. Coba Mas, punya mau ada? Iya, ada ya.
Oh ini kalau di barcode bisa. Oh ya, sudah pernah dicoba? Oh sering, oh ya wes. Nanti kalau pas asesmen ada link barcode, silakan HP-nya dibarcode-kan ke situ ya. Gitu ya. Ayo ada apa ya? Atau yang nanti kesulitan bisa di-share ke grup ya, nanti kan bisa dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan. Kenapa? Nggak usah. Nanti nggak bisa dibaca kan? Baca Ya itu. Ayo Pak, mana yo? apa? Wes presentasi. Ya. Silakan nanti yang presentasi di sini ya. Gitu ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Wah. Silakan dari kelompok satu dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Bumibowo dari kelas X10 absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan berita yang saya temukan yaitu berjudul Cenglu. Oke, kalian tahu nih Cenglu apa? Cenglu. Oke, isi berita yang saya temukan adalah peristiwa satu sepeda motor yang dikendarai oleh 3 orang Suparno, Dini dan Asifia berujung petaka. Kendaraan tersebut masuk ke jurang. Tepatnya di desa Wonorejo, Jatiyoso, Karanganyar pada saat melewati jalan menurun dan menikung, diduga pengendara motor tidak dapat menguasai laju kendaraannya. Motor pun terjun ke jurang dan terjadilah laka lantas jalan tunggal. Satu pembonceng meninggal, sedangkan yang lain mengalami luka-luka. Latar belakang atau faktor penyebab pada berita tersebut tidak bisa menjaga keseimbangan karena kapasitas sepeda motor berlebih tidak sesuai tertib berkendara. Oke, sifat penyimpangannya adalah bisa dikatakan penyimpangan negatif karena membahayakan dan meresahkan masyarakat. Dan jenis penyimpangannya termasuk dalam perilaku menyimpang sekunder karena sampai melukai dan menghilangkan nyawa seseorang. Apalagi yang membawa motor sering melakukan hal tersebut. Solusinya adalah, menurut kelompok kami, pengendara motor lain yang mengetahui aksi menaiki motor bertiga perlu mengingatkan secara tegas resiko yang dialami agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau disepelekan bisa berakibat pada hilangnya nyawa seseorang seperti yang ada di berita. Sekian dari kelompok saya dan presentasi saya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Mas Raren juga. Silakan duduk. Kemudian kita lanjut ke kelompok yang kedua. Kelompok 2, ya. Temanya tadi LGBT. Mudah-mudahan tidak ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Ramadhani dari kelas SD. Di sini saya akan membacakan isi berita dari tema LGBT.
Aksi penipuan identitas sekaligus pernikahan sesama jenis di kota Jambi bernama Erayani disebut lesbian lantaran trauma pada baria. Erayani nekat memalsukan identitas agar dapat menikahi korban. Erayani sudah menjadi perempuan lesbian sejak bekerja di pabrik yang berada di Bogor. Terdakwa pernah lesbian pada saat kerja di Bogor. Diakui oleh terdakwa, saat ini dia merasa normal menjadi laki-laki. Inek pun mengatakan kedua terdakwa atau Erayani mengenal korban melalui media sosial. Dia menikah siri bersama Erayani, warga Lahat, Sumatera Selatan, yang mengakui pria dan berprofesi sebagai dokter. Cynthia, nama samaran, mengenal pelaku penipuan ini melalui media sosial pada akhir bulan Mei tahun 2021. Ia melihat foto profil pelaku menggunakan pakaian selayaknya dokter, sehingga ia mau berkenalan. Latar belakang atau faktor penyebab kasus LGBT antara lain keinginan disayang oleh perempuan, keluarganya broken home yang membuat dia trauma pada laki-laki, sehingga melakukan tindakan demikian. Sifat penyimpangan LGBT antara lain bisa dikatakan penyimpangan negatif karena merugikan sesama. Jenis penyimpangan antara lain menjurus pada penyimpangan sekunder, di mana pada penyimpangan sekunder terjadi tidak dapat ditolerir lagi perbuatan tersebut, apalagi ada unsur penipuan. Solusi dari masalah ini adalah, menurut kelompok kami, banyak bergaul kepada masyarakat agar mengerti norma-norma yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga tidak melakukan hal yang tidak patut. Sekian dari saya, apakah ada yang dipertanyakan? Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat yang Mas. Silakan kelompok 5. Kelompok 5. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas, nanti kamu pas kelompok 8 maju, kamu tanya ya, kenapa kok tidak dikatakan penyimpangan? Nah, tulis. Kenapa kok tidak disebut penyimpangan sekunder, kok malah tadi dijelaskan primer? Gampang kan? Kok tadi malah dijelaskan primer? Itu enggak pertanyaan. Ini kan tadi itu kan jawabannya kan primer. Kenapa kok enggak sekunder? Kalau menurut saya kok itu sekunder ya. Itu enggak primer, kok enggak sekunder ya? Kok kalau saya itu sekunder ya, cenderung ke sekunder ya gitu. Itu enggak. Ya nanti dibahasakan sendiri. Nanti kan kamu ditanya, kamu jawabnya. Ini kan jawabannya adalah penyimpangan primer. Nanti ditanya, kenapa kok enggak penyimpangan sekunder? Menurut kelompok kamu itu sekunder. Gimana? Kamu jawab tetap. Bagi kami tetap itu penyimpangan penyimpangan primer. Karena itu baru mereka itu mencoba-coba. Ya. Dan pemanfaatan media sosial untuk konten yang meresahkan. Seandainya tidak mengumbar aib, mungkin netizen masih bisa mentolerir. Sifat penyimpangan termasuk dalam kategori penyimpangan negatif. Tanya. Tanya. Ini maju. Nanti. Ini maju. Itu yang tanya. Jenis penyimpangan kasus di atas termasuk penyimpangan sekunder. Karena perilaku melakukan hal tersebut berulang-ulang dalam setiap konten-konten yang ia unggah di TikTok sampai dengan viral. Lama-lama ditonton jutaan masyarakat Indonesia. Solusinya yang utama adalah menindak secara tegas berkaitan dengan pemblokiran akun milik pelaku agar aksesnya dapat terputus dari masyarakat. Selanjutnya diserahkan ke pihak berwajib sesuai ketentuan Undang-Undang ITE agar menimbulkan efek jerah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, pesan-pesan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, silakan
Berarti kurang satu kelompok lagi ya. Silakan kelompok terakhir, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 8 akan mempresentasikan tentang berita pesta miras pelajar yang pernah viral dahulu. Yang pertama, saya akan membacakan isi beritanya, yaitu sebuah video yang memperlihatkan beberapa siswi dari sekolah menengah atas atau SMA di Demak, Jawa Tengah, diduga pesta miras viral di media sosial Facebook pada Sabtu tanggal 7 Desember 2019. Total ada 8 siswi yang berada dalam video tersebut dengan rincian 6 orang kelas 12 jurusan IPS dan 2 orang kelas 12 jurusan IPA. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya inisial F di desa Meranak, Demak. Waktu mereka datang, ada orang tuanya, tetapi setelah itu orang tuanya pergi. Ada yang datang berinisial D membawa minuman, lalu diminum oleh beberapa dari mereka. Ada yang minum, ada yang cuma ikut nyanyi, dan inisial D yang memvideo. Selang beberapa hari, video tersebut dibuat status dan mulai menyebar. Yang kedua, latar belakang atau faktor penyebab kasus, yaitu adanya kesempatan tidak ada orang tua di rumah, sehingga memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan perbuatan tersebut karena sudah direncana oleh mereka sekelompok dengan membawa minuman keras. Yang ketiga, sifat penyimpangan. Sifat penyimpangan dari berita tersebut merupakan penyimpangan yang primer. Yang keempat, jenis penyimpangan. Jenis penyimpangan berita tersebut yaitu cenderung ke penyimpangan negatif karena tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial dan bersifat merusak. Yang terakhir adalah solusi. Bagi saya, solusi untuk menghindari pesta miras pelajar tersebut yaitu menghindari teman-teman yang mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Cukup sekian. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Saya Narendra dari kelompok 1 ingin bertanya. Kenapa disebut penyimpangan primer, Mas? Kenapa tidak disebut penyimpangan sekunder? Ya. Kok menurut saya itu penyimpangan sekunder? Sekian. Kenapa disebut penyimpangan primer? Karena kalau dilihat lebih jauh kasusnya baru dilakukan pertama kali atau masih ditolerir oleh lembaga. Ya, cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pokoknya tetap tepuk tangan ya. Walaupun tetap tepuk tangan sebagai apresiasi buat yang maju ya. Saya kira diskusinya sudah cukup bagus, pembelajaran kali ini juga cukup bagus. Tapi tadi saya menggarisbawahi, nah tadi ada yang ditanyakan, tahu nggak itu beritanya sekolah mana? Tahu. Sekolah sini? Oh iya. Berapa tahun yang lalu ya? Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. Kalau nggak salah itu kalian itu SMP kelas 3 ya, kelas 9 kelas 7 ya, yang penting itulah ya. Nah, semacam itu. Untuk apa saya ceritakan seperti ini? Untuk paling tidak kalian tidak melakukan hal yang sama ya. Itu melakukan hal yang tersebut itu termasuk dalam kategori tadi dinyatakan. Kenapa kok enggak sekunder? Kalau secara lebih lanjut waktu itu pihak kepolisian sudah menelusuri, ternyata yang dipakai memang dari 8 orang itu hanya 1 atau 2 orang yang minum, yang lain itu sifatnya itu hanya ikut-ikutan ya, begitu ya. Makanya tadi disebut dengan penyimpangan yang primer. Sampai mereka lulus semuanya aman, tidak pernah dikeluarkan. Bisa dipahami? Ya. Baik, untuk mereview apa yang kita laksanakan pembelajaran pada siang hari ini, paling tidak ini kan tadi yang presentasi maju ya. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama bahwa ini nggak bagus ya. Kadang-kadang
Ada juga perempuan yang merokok, ada ya. Walaupun itu hanya mencoba-coba, jangan sampai. Ataupun seperti ini, biasanya itu yang perempuan pada bawa alat make up. Nah, kalau kamu sekolah SMK kecantikan ya nggak masalah, tapi kalau kita di SMA tidak memperbolehkan itu. Kalaupun ada yang biasanya itu, Pak, nanti kalau udah kelas 12 tentunya. Oh, udah gede Pak ya. Udah gede dong Pak. Ya, kalau ditanya, boleh orang tuamu nggak? Boleh ya. Apalagi dibolehkan orang tuanya. Tapi penyikapan kita harusnya apa? Bolehlah make upan, tapi kan nggak setebal itu, yang sewajarnya aja. Apalagi sampai pakai bulu mata ya, bulu alis ya, bulu hidung, wah ini malah repot itu. Kemudian mungkin ini apa ini, berpakaian seperti ini ya, banyak ya, terutama di TikTok ya. Tahu TikTok atas nama Kenzi nggak? Tahu. Oh, udah tahu. Nah, kamu ya tahu nggak? Ya. Yang di kolam renang ya, Mas, kamu mesti ngerti Mas. Wong saya aja ngerti ya Mas. Mesti yang laki-laki lebih tahu banyak ya. Mbak Kenzi ya, seperti itu. Jadi artis kolam renang. Kalau kata netizen itu pemersatu bangsa. Ya. Oke lah, tapi kita bisa melihat ya, kita bisa mengantisipasi bagi perempuan seperti ini ya. Kalian seperti ini di sekolah itu kan kadang-kadang memakai jilbab tertutup. Tapi kalau di rumah itu kadang-kadang mangklingi ya kan, sampai rambutnya itu merah kuning hijau ada semua ya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Oke, sampai seperti itu. Atau mengenakan baju-baju yang slim, yang memperlihatkan lekuk tubuh. Apalagi tadi sudah diberitakan kaitannya dengan yang namanya banyak, ini termasuk dalam pelanggaran agama, pelecehan. Karena pakai jilbab kok apa namanya, tapi ya tertutup, tapi kan memperlihatkan hal-hal yang tidak patut. Gitu ya. Kemudian mungkin ini menonton konten saya ya. Pernah menonton 19 detik? Oh, tahu berarti oh. Oh enggak? Oh, itu kan Gisel. Iya. Jawaban yang aman ya kan. Itu kan Gisel. Oh iya oke. Mas, pernah Mas? Oh, enggak. Enggak satu kali ya. Saya harap tidak. Ya, kalaupun iya, ya jangan diceritakan yang lain lah ya. Jangan, apalagi kok sampai melakukan. Menonton saja itu dilarang, apalagi melakukan. Ini adalah sebuah penyimpangan. Kalau misalnya itu kamu lakukan, saya kasih catatan. Kamu hanya boleh melakukannya di kamarmu sendiri, di kamar mandi yang semua orang nggak tahu. Sehingga itu tidak dikatakan sebagai penyimpangan. Kenapa? Orang nggak ada yang tahu, bener apa enggak? Ya. Kalau kamu sudah nonton kok ketahuan yang lain ya itu sama aja. Atau melakukannya yang sudah terpublis sampai beberapa juta. Ataupun ini ya. Ini Mbak Lucinta Luna atau Mas Lucinta Luna ini? Ya? Jangan seperti ini, transgender. Karena nggak bagus. Atau seperti ini ya, Miras tadi, dan yang terakhir adalah bullying atau body shaming. Mungkin kalian tidak menyadari ya, atau biasanya apa, mengatakan endut ya kan, walaupun ngomongnya dimanis-manisin ya endut ya kan, tapi kan kalau orang itu nggak tahu ya, atau mungkin apa, cungkring dan sebagainya. Atau mungkin biasanya nih, terutama yang laki-laki, ngata-ngatain bapaknya ya kan, Satriman ya kan, Sutrisno dan yang lain-lain. Itu nggak boleh. Ada misalnya ada ya kan, seperti itu. Jangan ya, jangan, apalagi itu gimana ya. Jangan, itu namanya pembulian, nggak boleh. Baik, mungkin kita bisa mereview yang pertama mengenai pengertian. Tadi pengertiannya adalah penyimpangan sosial apa? Segala perilaku yang menyalahi nilai dan di masyarakat setempat. Betul sekali. Yang selanjutnya adalah sifat penyimpangan. Tadi ada dua sifatnya. Satu, primer. Yang dua, sekunder. Oke, yang selanjutnya jenis penyimpangan ada dua juga. Yang pertama negatif, yang kedua adalah positif. Itu adalah hal yang perlu kalian
pelajari lebih lanjut, mudah-mudahan ingat semua. Nah, sebelum kita tutup, ada sebuah asesmen atau tes untuk kalian kerjakan. Silakan smartphone-nya diarahkan ke ini. Kita bisa nyeken bareng-bareng ya. Ini langsung diisi, Pak? Ya, itu langsung diisi. Saya kasih waktu soalnya ada berapa itu? Belum tahu. Coba, soalnya ada, kalau nggak salah 10. Silakan saya kasih waktu 10 menit. Iya, 10. Oke, silakan. Sebelum nanti saya akhiri. Sudah bisa? Mau sing iso mau sapa? Mau kowe iso, Mas? Ini Pak. Jajal. Di kelas. Jajal mau. Gowo. Pak Zian. Sotengkan. Kose balani. Iki Pak, nyorot iki wae Pak. Nyorot wonge Pak. Mungkin enggak Mas. Cek to, lidik to. Tuh. Raiso. Sandi Raiso. Aduh. Kurang canggih kowe. Kowe iki enggak canggih kowe iki. Ayo ulangi. Ayo. Ayo Mas. Oke. Nah. Sudah selesai semua ya? Saya cek dulu di sini. Ada setengahnya yang sudah. Silakan. Masih 3 menit lagi. Baik, jawabannya sudah saya terima semua. Nanti akan menjadi kita pelajari di besok ya, waktu yang akan datang. Tadi saya lihat sekilas, yang jawabannya sudah benar itu ada 2/3-nya. Jadi sudah lumayan. Sisanya nanti bisa perlu saya tindak lanjuti bersama kalian. Besok kita akan ketemu lagi di pembelajaran sosiologi dengan melanjutkan tema yang masih sama. Setelah ada penyimpangan, maka obatnya adalah kaitannya dengan pengendalian. Yang utama nanti akan menjelaskan mengenai preventif dan upaya yang represif, pencegahan dan solusinya. Makanya tadi saya paling enggak menyebutkan solusi di antara LKPD tadi yang penyimpangan sosial. Paham sampai sini ya? Baik, ada yang ditanyakan sebelum pembelajaran ini saya tutup? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Silakan ketua kelas boleh menyiapkan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.